warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel TKI Media, channel yang penuh informasi, channel yang penuh dengan maklumat terperinci yang bermanfaat bukan saja khusus buat para TKI, tetapi juga rekan-rekan yang berada di dua negara serumpun. Nah, sebelum saya melanjut ke topik yang agak menarik juga pada malam ini, jangan lupa ya subscribe dan tombol loncengnya, karena subscribe itu berpahala. Nah, judul perbahasan pada malam ini adalah siapa yang bergantung kepada siapa. Maksudnya di sini dari dulu dikatakan para TKI malah negara Indonesia itu sendiri bergantung kepada Malaysia untuk mempekerjakan warganya yang ramai menganggur di negaranya sendiri. Dan sesudah para TKI sampai di Malaysia, para TKI dianggap sebagai golongan yang bergantung kepada negara Malaysia untuk menghidupkan keluarganya, untuk dia menjadi pahlawan devisa. Itu di satu sisi. Itu pandangan umum, pandangan yang seringkali, opini yang seringkali digunakan pakai oleh warga Malaysia. Tetapi secara timbal balik logikanya sebetulnya Malaysia lah yang bergantung kepada TKI. Saya akan berikan beberapa contoh ya. Beberapa contoh tentang bagian-bagian yang mungkin akan ngefek kalau tidak ada TKI di Malaysia. Yang pertama, institusi paling penting dalam sebuah negara, yaitu keluarga. Bayangkan ya teman-teman sekalian, kalau tidak ada pembantu rumah tangga warga Indonesia atau PRT, apa yang bakal terjadi? Mungkin perekonomian sebuah keluarga dan keharmoniannya tidak utuh lagi, karena si ibu terpaksa tidak bekerja, terpaksa berhenti kerja untuk menjaga anak-anaknya. Karena rata-rata di Malaysia suami istri itu sama-sama kerja. Tetapi kalau si ibu tidak bekerja lagi, jadi perekonomiannya akan ngefek. Ya, akan berkurang penghasilan keluarga. Ataupun dia bekerja, tapi dia mungkin sudah nggak punya waktu buat ngurus itu ini. Mungkin dia harus menambah ongkos atau biaya untuk menghantar anaknya ke pengasuh, ya, babysitter. Kalau anak satu ya nggak apa-apa, kalau anak 10 gimana? Nah, itu rumah tangga itu sendiri, perekonomian dan pembagian waktu keluarganya mungkin kualitasnya sudah tidak sama lagi. Yang kedua, yang nggak kurang pentingnya, makan. Nah, makanan. Di Malaysia, rata-rata rumah makan, pekerjanya hampir semua warga asing. Kalau rumah makan Muslim, jangan diputarbalikkan fakta, rata-rata pekerjanya adalah WNI. Dari tukang masak, pelayan, tukang ambil order, ambil pesanannya, itu rata-ratanya warga negara Indonesia. Jadi coba kalau tidak ada pekerja Indonesia di Malaysia, tidak ada satu rumah makan yang beroperasi. Kalau rumah makan Cina pun bergantung sama orang Myanmar, ya, sama orang Myanmar atau orang Kambodia. Jadi kalau tidak ada warga asing, tidak mungkin rumah makan di Malaysia juga. Kalau nggak ada rumah makan, gimana mau makan? Kan? Ya, itu satu. Kedua, ketiganya perusahaan. Rata-rata perusahaan di Malaysia, apalagi perusahaan berat, di pekerjanya itu warga asing. Karena apa? Banyak antara industri ini yang rollingnya 24 jam non-stop. Rata-rata warga Malaysia, dia kerjanya cuma 8 jam. Jadi untuk 3 shift. Kalau cuma 8 jam, buat 24 jam harus 3 shift. Kalau warga asing cukup 2 shift, 12-12. Tanpa kehadiran warga asing, tidak mungkin operasi kilang-kilang itu bisa berjalan, pabrik-pabrik itu bisa berjalan seperti biasa. Nah, bukan sekedar pabrik, apa juga perusahaan apa pun di Malaysia, ngefek kalau tidak ada warga asing. Nah, yang keempat, sektor transportasi.
Di Malaysia transportasi umumnya cukup hebat, ada MRT, BRT, LRT semua. Dan biaya untuk membuat kemudahan-kemudahan ini, transportasi ini bukan murah ya, banyak, bilionan ringgit, miliaran, triliunan gitu. Jadi untuk mengambil kembali modalnya, kapitalnya itu butuh penumpang yang ramai. Warga Malaysia rata-rata punya mobil sendiri, transportasinya punya sepeda motor sendiri. Jadi kalau tidak ada warga asing, bayangkan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pengusaha MRT, LRT semua ini. Rugi besar. Ya, itu fasilitas yang dibina oleh pemerintah. Bisa-bisa disubsidi, tapi tetap akan merugi kalau tidak ada penggunanya. Kalau tidak orang yang naik, rugi. Ya, rata-rata yang menggunakannya itu warga asing. Kedua dalam sektor transportasi adalah e-hailing. Mobil-mobil Grab, MyTaxi, Mula. Kalau tidak ada warga asing, persentasenya turun drastis 20%. 80% pengguna Grab itu kalau ditanya sama Super Grab, rata-ratanya adalah warga asing, pekerja asing. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi barusan, warga Malaysia punya transportasi sendiri. Nah, itu transportasi. Belum lagi proyek-proyek mega. Proyek-proyek mega banyak. KLC, CPNB 118, Warisan Merdeka, TRX. Nggak mungkin ini bisa dibangun kalau tidak ada kehadiran warga Malaysia. Jadi para TKI itu sangat berguna buat keluarga, malah bikin rumah, bikin toilet, bikin apa saja. Semuanya memerlukan tenaga kerja WNI. Jadi kita itu sama-sama bergantung di kedua pihak. Tidak ada yang di atas yang satu lagi. Kita itu saling membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa.